dihubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkua menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update sore Tribunnews, edisi Senin 1 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update sore selengkapnya. Tribuners, seorang ibu hamil warga Jalan Asoka 4 RT 7 RW 4 Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur, tewas akibat mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Korban Rizky Nur Arifah Mawati 27 tahun yang sedang hamil 2 bulan, tewas dalam keadaan bersimbah darah, dianiaya suaminya yakni Andika Ahit Widianto 26 tahun, yakni pada Minggu 30 Juni 2024 siang. Diketahui sehari-harinya Andika merupakan pria yang bekerja di PT Kereta Api Indonesia. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta. Bima Putra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, dapat saya sampaikan bahwa pada Minggu 30 Juni 2024 siang, Rizky Nur Arifah Mawati, 27 tahun, meninggal dunia akibat menjadi korban KDRT dilakukan suaminya, Andika Ahit Widianto yang berusia 26 tahun. Penemuan kasus KDRT ini pertama diketahui setelah pelaku Andika menghubungi ayahnya yang saat itu sedang berada di Bogor melalui pesan WhatsApp. Kala itu Andika ada pihak keluarga bahwa ia telah Arifah Mawati yang sedang mengandung dan yang sedang hamil 2 bulan yang merupakan anak kedua mereka. Setelah mendapat kabar tersebut, pihak keluarga Andika kemudian mengecek langsung ke lokasi kejadian di wilayah Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan saat itu pihak keluarga mendapati bahwa jasad Arifah Mawati sudah terkapar di dalam unit kontrakan dalam keadaan tanpa mengenakan busana dan mengalami pendarahan berat di bagian wajah, khususnya bagian mata dan hidung. Setelah mendapati jasad Arifah Mawati tersebut, pihak keluarga lalu melaporkan kepada pengurus RT RW setempat, yang lalu laporan diteruskan oleh pengurus lingkungan kepada pihak Unit Reskrim Polsek Pulau Gadung dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan awal pelaku saat diamankan, pelaku mengaku memukul istrinya sebanyak 2 kali hingga meninggal dunia. Namun hal ini belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil otopsi jenazah dari pihak tim dokter forensik RS Polri Kramat Jati. Untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Timur dan masih dalam pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan atau PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan awal bahwa pelaku merupakan pegawai PT Kereta Api Indonesia yang bekerja di Depo Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur, atau tidak jauh dari lokasi kontrakan tinggal. Menurut pengurus lingkungan, Sekretaris RT setempat, Hendra, mengatakan bahwa pelaku dan korban baru 2 pekan tinggal mengontrak di lokasi. Dan sebelum kejadian, tidak ada laporan bahwa korban mengalami tindak KDRT dari suaminya, sehingga untuk motif pihak pengurus lingkungan pun belum mengetahui motif KDRT hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk saat ini jenazah korban masih berada di RS Polri Kramat Jati. Sementara untuk anak pertama korban perempuan berusia sekitar 8 bulan yang saat kejadian juga berada di dalam unit kontrakan tersebut, saat ini sudah diamankan oleh pihak keluarga besar dari Arifah Mawati, dibawa ke Kota Bekasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Sekretaris RT 7 RW 4 yakni Hendra. Berikut untuk tayangannya. Penemuannya? Bisa sih, menurut pelaku ya pas kemarin saya ada di situ ditanya sama penyidik tuh, sebelum dibawa ke polsek kan, Polres, ditanya itu meninggal jam 1:30. Cuma dia nggak mau ngasih tahu, ini dia kagak berani, karena dia mau ngasih taunya hanya untuk pihak keluarga sama kantor. Pihak keluarga datang pukul 3:30, jam 4 kurang lah, kurang berapa tuh abad dasar, datang ke situ, ngecek, lihat keadaan begitu, langsung dia lapor ke RT. Nah dari itu warga mulai tahu tuh bahwa ada kejadian pembunuhan itu. Untuk pengakuan pelaku itu istrinya diapain gitu Pak, tindak penganiayaan yang dilakukan? Dipukul, Dipukul terus ditanya. Tim kuasa hukum dari Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengikuti sidang pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron di PN Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Sekira pukul 8:30 WIB, sejumlah pendukung Peggy diketahui mulai berdatangan ke PN Bandung. Adapun di area luar pengadilan terlihat ada spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar. Nausmi Abdurrahman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Adila dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada pagi tadi, tim dari kuasa hukum Polda Jabar akhirnya memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Sejak pagi sekitar pukul 8.30 sejumlah pendukung Peggy sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Di area luar seperti pada sidang pertama dipasang spanduk bergambarkan Peggy dengan tanda tangan dari masyarakat. Kemudian sekitar pukul 8.40 tim kuasa hukum Polda Jabar terlihat datang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Berselang 10 menit tim kuasa hukum Peggy Setiawan tiba di Pengadilan Bandung bersama rombongan termasuk ibu dari Peggy yaitu Kartini. Sidang untuk pembacaan gugatan di Pengadilan Bandung ini digelar di ruang 6 dan dipenuhi oleh masyarakat pendukung dari Peggy Setiawan. Adapun agenda pertama tadi, tim kuasa hukum Peggy membacakan gugatan selama 1 jam lebih secara bergantian. Namun secara umum intinya adalah ada 9 poin yang menjadi poin gugatan dari tim kuasa hukum Peggy terhadap Polda Jabar. Pertama yaitu meminta mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan diskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2022 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Keempat, menetapkan surat ketetapan tersangka nomor sekian pada tanggal 21 batal demi hukum. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan perintah penyidikan kepada pemohon. Poin ketujuh, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon. Poin ke-8, memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat seperti sedia kala. Poin terakhir yaitu membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon. Setelah tim kuasa hukum membacakan seluruh gugatannya,
Majelis Hakim yang diketuai oleh Iman Sulaiman menanyakan kepada tim hukum Polda Jabar apakah akan menyampaikan jawabannya hari ini. Kemudian dari tim hukum Polda Jabar menyatakan bahwa jawaban atas gugatan tersebut akan disampaikan pada sidang selanjutnya, yaitu Selasa tanggal 2 Juli 2024. Adapun pada agenda selanjutnya, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban atas gugatan dari pemohon, selanjutnya digabung dengan replik dan duplik di hari yang sama. Setelah itu sidang juga akan dilanjutkan pada hari Rabunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Masing-masing dari termohon dan pemohon akan menyiapkan saksi untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani, dan salah satu kuasa hukum Peggy, yakni Insang Safrudin. Berikut untuk tayangannya. Dalil-dalilnya, insya Allah sesuai dengan kesepakatan itu hakim, untuk kita akan sampaikan besok. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Khusus rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan ini. Tapi respon spontannya tadi setelah mendengar dari kuasa hukum, kira-kira Polda sudah menyiapkan jawaban apa saja? Sudah kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap. Kepolisian juga sudah ditanyakan dan kami menangkap jawaban dari mereka. Saksi tidak ada, ya kan? Saksi tidak ada. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Dari pihak Peggy sendiri, Tribuners, seorang buruh harian di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap tim Bosernaga Satreskrim Pangkal Pinang pada Selasa 25 Juni 2024. Pelaku bernama Haris Armada alias Horis 27 tahun, warga desa Manggol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, tertunduk lemas usai diamankan tim Bosernaga. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas diamankan tim Bosernaga telah melakukan aksi pencurian di warung milenial Kota Pangkal Pinang, yakni dengan menggasak beberapa barang. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Bangka Pos. Adi Saputra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang rekan Adila, Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pangkal Pinang yang mana mengamankan satu orang tersangka beserta barang bukti yang hasil curian yang dilakukan oleh seorang buruh harian di Kota Pangkal Pinang yang bernama Horis Armada, usia 27 tahun, warga Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, di mana tersangka ini sendiri diamankan tim Bosernaga pada hari Selasa 25 Juni tahun 2024 sekitar pukul 11:50, yang mana pelaku ini sendiri melakukan aksi pencurian di salah satu tempat warung yang ada di Kota Pangkal Pinang, yaitu warung milenial yang tak lain merupakan tempat dari pelaku ini sendiri dulunya sempat bekerja di tempat ia mencuri, di mana kejadian itu sendiri terjadi pada hari Kamis 23 Mei tahun 2024 sekitar pukul 6:30, yang mana pelaku ini sendiri saat melakukan aksinya, sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat mengintai dan melihat kondisi tempat ia ingin mencuri tersebut, kondisinya memang sepi. Dengan melihat kondisinya saat itu sedang sepi ataupun tidak ada orang, pelaku pun langsung menggasak beberapa barang hasil curian yang kemudian dibawa oleh pelaku. Barang curian tersebut terdiri dari gas LPG 3 kilo, minyak goreng, rokok dengan berbagai merek serta merek ya. Kemudian
oleh pelaku ini dijual kepada warga dengan melalui media sosial dengan harga satu tabungnya sekitar 140.000. Pelaku ini sendiri melakukan penjualan ini sendiri selama 3 kali dengan kepada warga yang bernama Febri sebanyak 3 kali, 1 kali transaksi 4 tabung gas 3 kilo yang ia jual. Kemudian sisanya pelaku jual melalui media sosial dengan cara COD. Pelaku ini sendiri sudah diamankan oleh Satreskrim Polresta Pangkal Pinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari pelaku ini sendiri. Kasat Reskrim Polresta Pangkal Pinang AKP Riza Rahman tetap selalu melakukan himbauan dan meminta kepada seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya untuk tetap waspada dan berhati-hati karena beberapa minggu atau bulan terakhir ini Satreskrim Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan beberapa orang pelaku yaitu kasus pencurian. Kemudian pihaknya selalu meminta masyarakat tetap waspada dan berhati-hati karena saat ini terutama menjaga keamanan rumah warga masing-masing. Mungkin itu laporan saya dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners Polres Aceh Tamiang telah menangkap 6 orang yang terlibat judi online dalam 2 bulan terakhir. Keenamnya diringkus dari berbagai daerah dan umumnya saat melakukan aksinya di dalam warung kopi. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muhammad Yanis mengatakan dari masing-masing tersangka turut diamankan barang bukti ponsel berisi situs judi online dan sejumlah uang dalam bentuk fisik dan non-fisik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News. Rahmat Wiguna, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, benar sekali kami laporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang bahwa Polres setempat telah mengamankan 6 orang tersangka pelaku judi online yang diringkus dari berbagai lokasi di daerah ini dalam waktu sebulan terakhir. Dalam penangkapan ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa ponsel yang di dalamnya terdapat situs judi online dan juga ada saldo yang terindikasi sebagai alat transaksi dalam perjudian. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muhammad Yanis mengatakan operasi ini memang menjadi agenda mereka dalam memberantas praktik perjudian online yang dalam laporan terakhir begitu masif terjadi di setiap wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Dan ironisnya dalam pemeriksaan terungkap bahwa 2 dari 6 tersangka yang diamankan juga melakoni praktik judi togel online. Dugaan ini dibuktikan dalam barang sitaan berupa ponsel yang juga ada catatan transaksi tebak angka tersebut. Muhammad Yanis berharap praktek pemberantasan judi online ini bisa didukung oleh seluruh stakeholder karena mengingat beberapa pelaku masih berusia remaja, bahkan ada yang berstatus mahasiswa. Dia berharap ada peran ulama dan juga akademisi untuk meminimalisir praktek perjudian ini. Sejauh ini peran ulama sangat dibutuhkan karena juga dalam beberapa praktek perjudian online ini secara terbuka dilakukan oleh masyarakat karena di umumnya 6 tersangka yang diamankan ditemukan dari lokasi umum atau warung kopi. Di sisi lain praktek perjudian ini juga berdampak dengan kejahatan lain karena para pelaku yang sudah kecanduan diprediksi akan memaksakan diri untuk mencari modal untuk melakukan transaksi. Operasi ini dipastikan Muhammad Yanis akan terus dilakukan dengan melibatkan seluruh polsek yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, dan namun untuk masyarakat yang berusia kategori di bawah umur, polisi lebih mengedepankan persuasif atau edukasi untuk memberi pemahaman bahwa praktek perjudian ini melanggar umum atau hukum jinayat yang di Aceh diberlakukan berupa hukuman cambuk. Demikian dilaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, terjadi kebakaran di SPBU Dawung, tepatnya di Jalan Karanganyar, Matesih, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, yakni pada Minggu 30 Juni 2024 sore.